Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. It's not over until it's over. Dua tim penghuni zona merah saling bertemu dalam perjuangan mereka lolos dari jeratan relegasi. Harapan akan selalu ada bagi mereka yang berusaha. Giga FC Kota Metro dan Safin FC Pati akan memberikan segalanya untuk terus menjaga harapan tersebut. Kemenangan akan memperpanjang harapan, sedangkan kekalahan akan membuat mereka semakin dekat untuk mengucapkan perpisahan dengan Liga Futsal Profesional musim depan. Bersama saya Reza Pradita, sore ini kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan Battle of Relegation antara Giga FC Kota Metro versus Safin FC Pati. Ini dia wasit yang bertugas, ada wasit Wahyu asal Yogyakarta dan juga wasit Windy asal Jawa Barat yang akan memimpin pertandingan. Kita sama-sama saksikan tadi line up ataupun starting five dari kedua tim, di mana Safin menurunkan Dimas Dwi Agung Wibowo, Riko Putra Subagja, Taufik Diki Alfian, Faisal Rahmat dan juga Catur Satriawan. Ini dia pelatih dari Safin, Coach Opik, yang punya tugas berat untuk bisa menjaga peluang Safin bertahan di Liga Futsal Profesional. Sementara itu dari Giga FC Kota Metro, mereka menurunkan Fajir, Filippo Inzaghi, M. Iqbal Pasaribu, serta Ade Hendrawan dan juga penjaga gawang Roland Ginanjar di susunan starting five. Tugas berat juga tentunya akan diemban oleh Coach Moses yang mencoba untuk bisa keluar dari zona merah. Ini dia dua pemain senior yang akan menjadi kapten bagi kedua tim. Ada Ade Andika dari kubu Giga dan juga Catur dari kubu Safin. Di klasemen sementara, Giga FC Kota Metro bertengger di posisi ke-11 setelah mengumpulkan 12 poin dari 18 pertandingan. Kemenangan di laga ini akan membuat mereka menyamakan poin dengan Halus FC Jakarta di peringkat ke-10 yang tadi siang kalah dari Bintang Timur Surabaya. Sementara itu Safin saat ini berada di peringkat buncit, hanya mengumpulkan 9 poin hasil dari 3 kemenangan dan 15 kekalahan. Tentu saja mereka ingin terus menjaga setiap asa yang dimiliki di sisa musim ini. Di 4 laga tersisa bagi kedua tim, semuanya adalah laga final. Semuanya adalah laga penting untuk bisa menjaga tim Giga ataupun Safin tetap bermain di Liga Futsal Profesional musim depan. Ini dia penjaga gawang dari Safin, Dimas Dwi, pemain yang juga sempat membela DLS FKB Banyumas, Before Papua dan juga SKN FC Kebumen. Penyelamatan dari Dimas Dwi tentunya diharapkan bisa muncul oleh para supporter Safin. Sementara itu ini dia pemain andalan dari Giga FC Kota Metro, Fajir Muhammad Marsus, pemain asal Ciledug yang juga merupakan lulusan SMA Negeri 3 Tangerang. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey biru merupakan Giga FC Kota Metro Lampung. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey hijau merah merupakan Safin FC Pati. Wasit Wahyu bersiap untuk meniup kick off babak pertama.
Dan inilah dia pemirsa, pertandingan babak pertama antara Giga FC versus Safin FC. Selamat menyaksikan. Giga mencoba untuk menginisiasi serangan, tetapi umpan terlalu deras tadi untuk bisa dikontrol oleh Ade. Kalau clearance sudah dilakukan, Giga langsung menerapkan high press, membuat para pemain Safin kesulitan untuk bisa melakukan build up. Kick in didapatkan oleh Giga, wilayah yang cukup berbahaya. Serangan langsung dari Pipo, mampu diblok oleh Rico. Giga mencoba untuk mencari gol cepat untuk setidaknya mempermudah langkah mereka di laga ini. Tendangan berikutnya dari Pipo, hampir saja tadi ada Ade di tiang kedua. Beruntung Dimas masih sigap mengamankan gawang Safin. Corner kick berikutnya untuk Giga, dieksekusi oleh Filippo Inzaghi, berhasil dipotong oleh Rico. Serangan balik bagi Safin, catur. Dihentikan pergerakannya oleh Iqbal Pasaribu. Masih belum bisa anak-anak dari Safin untuk mengembangkan permainan. Iqbal one-on-one dengan Rico, kembali ke belakang, ada Fajir. Pipo umpan yang ceroboh tadi, kesempatan bagi Safin. Tendangan pertama dari Safin masih melambung, tetapi setidaknya ada sebuah respons positif untuk membalas tekanan-tekanan dari para pemain Giga. Fajir kembali kepada Pipo. Iqbal mencari support dari rekan-rekannya. Kembali Iqbal, pasti ke tiang kedua, mampu dibaca oleh catur. Dan Safin mencoba untuk melakukan build up dari bawah, mencoba untuk sedikit menurunkan tempo pertandingan. Faisal Gondrong, umpan lob, gagal untuk bisa dikuasai Rico. Kembali kali ini Giga mencoba untuk menyerang. Ade, Fajir. Ade kembali kepada Fajir kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Ada ganjalan dari Dimas di, tapi wasit menganggap bukan sebuah pelanggaran. Safin menguasai bola. Taufik Diki lakukan pergerakan. Kali ini diputus oleh Roland Ginanjar. Kita lihat di awal babak pertama ini, kedua tim langsung mencoba untuk menginisiasi serangan demi serangan. Tampak motivasi lebih tentunya, karena ini akan menjadi laga yang sangat menentukan bagi nasib mereka dari Liga Futsal Profesional. Dimas Dwi umpan panjang, tapi tidak ada rekannya di sana. Fajir melebar, Iqbal kembali kepada Fajir. Kali Iqbal terbebas, lakukan akselerasi. Pipo, tendang kaki kiri dari Pipo, mampu ditepis oleh Dimas. Kembali selamat gawang dari Safin. Terlambat tadi catur untuk menutup ruang tembak Pipo. Pemain dengan nama lengkap Filippo Inzaghi yang terinspirasi dari mantan penyerang tim nasional sepak bola Italia. Kick in untuk Giga. Fajir pendek saja kepada Pipo. Tendangan berikutnya tercatat sudah 4 tendangan dibuat oleh Filippo Inzaghi, tapi belum bisa berbuah menjadi gol. Kesempatan berikutnya bagi Giga. Faisal Gondrong berhasil membaca bola. Catur. Pendek saja ada Diki Bogel di sana. Gerakannya cukup baik dari Taufik Diki. Terlalu lemah tendangannya. Mudah saja untuk dikuasai oleh Roland. Fajir lakukan kerjasama dengan Pipo. Iqbal maksudnya melatih Rico. Bola belum keluar. Kayaknya Rico menguasai bola. Singgi. Balik kepada Singgi. Faisal Gondrong hampir saja dicuri oleh para pemain Giga. Harus berhati-hati. Kesalahan kecil di laga ini bisa menentukan nasib mereka di akhir musim. Paketan kedua dari Safin sudah masuk. Ada Andre Harmaji. Begitu juga dengan Suhendar. Ridwan coba kerjasama dengan Andre, masih gagal. Suhendar coba lakukan passing,
Dan kali ini bola dianggap sudah keluar. Sebuah umpan 1-2 yang sudah cukup baik sebenarnya terjalin antara Suhendar dengan Ridwan. Tetapi kita lihat wasit menganggap bola sudah lebih dulu keluar lapangan. Dan hanya goal clearance untuk Giga. Andre Harmaji mencoba mengganti arah serangan. Masih kesulitan anak-anak Safin untuk membangun serangan dari bawah. Dimas, tentu saja ada Andre. Ridwan, one-on-one dengan Iqbal. Pergerakan yang cukup baik kali dari Singgi. Umpan ke tiang kedua, masih mampu diblok. Bukan handsball, play on Ridwan. Pendek saya kepada Singgi. Ada goal line clearance dilakukan oleh Fajir. Kembali selamat ke gawang Giga. Kesempatan serangan balik bagi Giga. Pergerakan dari Iqbal Pasaribu. Sang Hyuga dari Tanjung Balai mampu membuka angka bagi Giga FC Kota Metro. Sebuah gol yang tampaknya akan menentukan nasib bagi Giga di Liga Futsal Profesional. Berawal dari serangan Safin yang gagal, Giga dalam sepersekian detik sudah sampai di wilayah pertahanan Safin. Dan Iqbal Pasaribu, Sang Hyuga dari Tanjung Balai mampu membuka angka. Giga FC Kota Metro 1, Safin FC Pati 0. Kembali Giga mencoba untuk menyerang, tetapi kali ini mampu digagalkan oleh Andre. Kita akan sama-sama saksikan pemirsa bagaimana respons dari anak-anak Safin setelah tertinggal 1 gol. Ridwan berikan umpan kepada Andre. Ada sebuah gerakan tangan tadi dilihat oleh wasit Wahyu. Dilakukan oleh Suhendar kepada Ihsan Nanda. Wasit memberikan pelanggaran dan teguran kepada Suhendar. Ini dalam tayangan ulang kita lihat Ihsan memang berhasil mendapatkan bola dan ada gerakan tangan dari Suhendar. Beruntung bagi Suhendar, wasit tidak mengeluarkan kartu. Laga kembali dilanjutkan. Ihsan Nanda sebuah pergerakan. Kali ini belum bisa mengoyak pertahanan dari Safin. Kita lihat paketan kedua dari Giga juga sudah mulai masuk ke lapangan. Ada Ihsan Nanda, ada Imron Rosyadi, dan juga Hasrianur tadi. Singgi. Ihsan memberikan pressure. Kembali high press dari para pemain Giga, menyulitkan Safin untuk bisa membangun serangan. Andre. Shooting flank dilakukan, Singgi. Suhendar lakukan screening ball. Menunggu support dari rekan-rekannya, tendangan langsung dari Suhendar. Roland masih tampil sigap di bawah Mister Giga. Ini dia keunggulan dari Suhendar memang. Melakukan turning dan kemudian shooting langsung ke arah gawang. Andre Harmaji mengambil kick-in bagi Safin. Singgi. Shootnya kepada Suhendar, mampu diantisipasi. Saksikan Coach Opik juga masih mencari cara untuk bisa melewati pertahanan Giga dan mencari gol pertama bagi Safin. Hasrianur melakukan penjagaan dari Ridwan. Ihsan Nanda kehilangan bola di wilayah yang sangat berbahaya. Singgi, masih Singgi. Bukan sebuah pelanggaran. Bola terus bergulir. Andre, lepas. Dimas Dwi. Umpan jauh langsung ke depan, mengincar Suhendar maksudnya, tetapi tidak bisa untuk dikuasai. Ihsan, balik saja pada Hasrianur. Kembali Ihsan, mendapatkan pressure. Harus berhati-hati para pemain dari Giga. Pada kali ini Safin mencoba untuk menaikkan garis pertahanan. Odang, balik saja kepada Ihsan. Berhasil dicuri oleh Andre Harmaji. Kesempatan bagi Safin, umpan ke tiang kedua. Tetapi bola tidak bisa disambut oleh Suhendar. Kembali terbuang peluang emas dari Safin untuk menyamakan angka. Odang lagi-lagi kehilangan bola di wilayah yang berbahaya. Kesempatan bagi Suhendar.
Kali ini tipis. Di atas Mister gawang Roland Ginanjar. Bukti cukup ampuh. High pressure yang diterapkan oleh anak-anak Safin memaksa para pemain Giga melakukan kesalahan sendiri di wilayah pertahanannya. Giga mendapatkan kesempatan serangan balik Hasrianur. Sebuah pressing yang masih menyamping. Memang bagai pisau bermata dua. High press bisa menjadi senjata untuk mendapatkan bola secepat mungkin di wilayah pertahanan lawan. Tetapi di sisi lain ketika high press gagal maka bisa saja terjadi situasi seperti tadi di mana pertahanan kalah jumlah dengan tim yang sedang menyerang. Rico, umpannya berhasil dipotong Ihsan. Yang sudah masuk Rama Ramdhani. Diki, masih Diki Bogel lakukan cut inside. Dicuri oleh anak-anak Giga. Hasrianur, maksudnya paralela pas tetapi tidak bisa menjangkau rekannya di sana. Rico melebar, Rama. Balik pada Rico. Faisal Gondrong. Rico kembali kepada Rama. Kali ini para pemain dari Safin mencoba untuk mempercepat sirkulasi bola. Faisal Gondrong umpan membelah kepada Diki. Rico. Maksudnya umpan ke tiang kedua tetapi tidak ada rekannya di sana. Imron one-on-one dengan Diki Bogel dia, tetapi ini bola berhasil direbut oleh Safin. Rama, masih Rama kembalikan kepada Faisal. Kali ini rotasi terus dilakukan oleh anak-anak Safin, mencoba untuk membuat bingung pertahanan Giga. Rico, ke kiri ada Faisal Gondrong, umpan lob jauh ke depan. Diki Bogel masih menguasai bola. Tetapi Imron Rosyadi dengan sigap mampu menutup ruang umpan dari Diki. Rama Ramdhani akan mengambil corner kick kali ini. Umpan chip, Rico mau digagalkan oleh Odang. Kali ini Odang berhasil merebut bola, kesempatan serangan balik bagi Giga. Tetapi umpan dari Odang terlalu deras untuk bisa dikejar oleh Imron. Rama. Kembali Rama. Jadi kehilangan bola dia di sana. Kesalahan dilakukan, Hasrianur melakukan peluang. Maksudnya backheel dilakukan oleh Odang tetapi tidak mengenai bola. Harus berhati-hati anak-anak Safin juga dalam membangun serangan. Alih-alih menyamakan kedudukan, mereka bisa saja justru melakukan kesalahan yang membuat Giga semakin memperlebar jarak keunggulan. Rama, pitching flank dilakukan, Faisal Gondrong kali ini. Diki, Rico Aji. Masih cukup solid pertahanan dari Giga yang menunggu di setengah lapangan. Diki umpan tarik, tetapi tidak ada rekannya di sana. Hasrianur lancarkan serangan balik, berhasil dihentikan oleh Rama Ramdhani. Lagi bola direbut oleh Wisnuwantoro, tetapi gagal dia untuk melakukan akselerasi ke wilayah pertahanan Safin. Faisal. Kembali kepada Faisal. Mencoba untuk mempercepat aliran bola, tetapi justru gagal tadi. Imron Rosyadi mengambil kick in. Pendek saja, ada Odang. Mengganti arah serangan. Filippo Inzaghi berhasil melewati Faisal. Masih Pipo. Lagi Filippo Inzaghi umpan 1-2 dengan Wisnuwantoro. Tapi mampu digagalkan oleh Muhammad Ridwan. Singgih sudah kembali masuk untuk Safin. Faisal terbebas.
Balik kepada Singgih, coba lakukan cut inside, justru kehilangan bola. Imron Rosyadi menginisiasi serangan balik bagi Giga. Kekurangan jumlah pemain tadi Giga dan Imron memutuskan untuk mengembalikan bola ke belakang. Umpan kepada Pipo terlalu deras. Kick in untuk Safin. Andre Harmaji juga sudah masuk untuk Safin. Andre, Ridwan, Rama, balik pada Andre. Kembali kebingungan anak-anak dari Safin untuk membangun serangan. Memang jarak antar pemain juga terlalu jauh sehingga pemain yang memegang bola kelihatan kesulitan untuk melakukan umpan. Andre, Suhendar melakukan screening ball, dikunci tadi oleh Wisnu. Andre Harmaji one on one dengan Wisnu. Suhendar kembali lakukan screening. Belum keluar bola. Muhammad Ridwan back pass kepada Dimas Dwi. Umpan jauh ke depan. Dipotong di udara oleh Fajir, tetapi Ridwan berhasil melakukan intercept. Kesempatan bagi Suhendar, passing ke tiang kedua. Lagi-lagi Roland menjadi penyelamat bagi Giga. Jadi pemain yang cukup berbahaya Suhendar. Berulang kali mendapatkan peluang wilayah pertahanan Giga. Tapi kali ini umpannya berhasil dibaca oleh Roland. Harmaji umpan langsung ke depan, mengincar Suhendar, juga masih gagal. Memang bola-bola atas seperti tadi agak sulit untuk bisa dikuasai oleh Suhendar sebagai pivot. Baik kehilangan bola Giga, Andre Harmaji mengalirkan bola ke kanan. Singgih Romana Jati one-on-one dengan Fajir. Berhasil dicuri oleh Fajir, kesempatan bagi Andre Hendrawan. Gagal dia melewati Andre. Suhendar syuting langsung ke arah gawang, juga masih melambung. Seakan tidak percaya, Suhendar Sakria Malinta berulang kali mendapatkan peluang tapi berulang kali juga gagal untuk bisa menyamakan kedudukan. Fajir, shooting flank, ada Pipo. Sebuah backheel pass dari Ade Hendrawan cukup baik. Anak dari Giga kali ini berhasil coba melakukan build up, tetapi Filippo Inzaghi melakukan umpan yang ceroboh tadi. Wasit Wahyu kali ini memberikan peringatan kepada Pipo dan juga Ridwan. Ini dia para penonton yang juga hadir langsung di GOR Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Suhendar dijaga dengan ketat oleh Fajir, belum bisa melakukan turning dia. Kembali Suhendar. Catur, sang kapten dari Safin sudah kembali masuk lapangan. Singgih, Andre langsung ke depan. Memang belum berjalan dengan baik sejauh ini umpan-umpan dari Andre kepada Suhendar. Roland Ginanjar, umpan jauh langsung ke depan. Masih hidup. Tendangan ke arah gawang Dimas. Masih melebar. Serangan-serangan cepat khas para pemain Giga. Kembali keluar. Tetapi tendangan dari Agung Rufei tadi masih melebar. Catur. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Fajir. Melanggar Suhendar tadi, yang dengan sangat baik melakukan screening. Memang tidak mengenai bola tadi, sambaran dari kaki Fajir. Terlalu terburu-buru dari Fajir untuk merebut bola. Karena secara prinsip jika menghadapi pivot, jangan mengambil sekali jika posisi pivot dalam keadaan balance.
Karena jika mengambil sekali bisa saja menjadi pelanggaran atau justru pivot lawan bisa melakukan turning. Kali ini time out diambil oleh Coach Opik setelah Safin mendapatkan tendangan bebas di wilayah yang cukup menguntungkan. Jika kita melihat performa dari Safin memang seiring berjalannya waktu juga terus membaik. Di seri Surabaya pada pekan lalu mereka sebenarnya sempat unggul atas Pelindo dan juga atas DB Asia Jabar di babak yang pertama, tetapi konsentrasi menjadi pekerjaan rumah bagi Coach Opik karena di dua laga itu mereka membuang keunggulan dan justru menjadi bumerang karena DB Asia Jabar dan juga Pelindo berhasil membalikkan keadaan di babak yang kedua. Evaluasi yang tentunya sudah dilakukan oleh Safin dan juga Coach Opik, tetapi kali ini situasi sedikit berbeda di Jakarta. Justru Safin yang tertinggal lebih dulu dari saingannya di zona merah yaitu Giga FC Kota Metro. Dua pemain bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Ada Singgih dan juga Catur Satriawan. Pemain yang juga cukup senior, sudah berusia 31 tahun. Catur hanya melakukan dummy. Singgih umpan pendek. Tendangan yang dilakukan tadi oleh Rama Aditya tidak menemui target. Kesempatan emas dari tendangan bebas yang terbuang dari Safin. Iksan saja kepada Fajir, shooting flank, Ade Hendrawan. Umpan pendek kembali kepada Ade Hendrawan. Kali ini Safin mencoba untuk melakukan press sejak wilayah pertahanan Giga setelah tertinggal tadi lewat gol dari Iqbal Basari. Agung Rufei tidak mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk berbalik badan. Safin mendapatkan kick in. Catur sudah lakukan kick in. Rama akan pada pivot masih gagal. Kali ini kick in bagi Giga akan diambil oleh Ihsan Nanda, pemain yang juga merupakan jebolan tim Giga Under 20. Mas Ihsan dan berebut. Kali Rama Aditya. Rama berikan bola kepada Rama. Ada dua Rama bagi Safin kali ini di atas lapangan. Rama Aditya. Lebar Rama Ramdhani. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Rama Ramdhani. Hendrawan berhasil mencuri bola. Fajir umpan ke tiang kedua. Tetapi dengan cerdik Catur Satriawan hanya menutup ruang passing saja tadi. Kanan belum berakhir. Giga mendapatkan peluang lewat tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Fajir. Masih ke tiang kedua, mampu digagalkan. Agung Rufei, back pass saja, Roland kali ini. Ihsan, Fajir, umpan yang tidak akurat dari Fajir. Catur mencoba untuk menyisir main kiri. Rama Aditya kerjasama dia dengan Catur. Riko gagal untuk menguasai bola. Riko melebar, ada kesempatan ini bagi Safin. Rama Aditya. Rama Ramdhani one on one. Kembalikan bola kepada Catur, maksudnya terlalu deras untuk bisa dikuasai. Coach Devi Mark Moses kembali melakukan rotasi untuk Giga. Odang, Imron dan juga Hasrianur sudah kembali masuk ke lapangan. Hasrianur lebar, Imron sebuah pergerakan yang sangat baik melewati Rama Aditya. Umpannya kepada Agung Rufei terlalu deras. Safin kembali menguasai bola. Singgih. Rama Ramdhani. Singgih terbebas di flank kiri. Passing ke tiang kedua. Berhasil diblok oleh Odang.
Kembali selamat gawang dari Roland Ginanjar. Rama Ramdhani akan mengambil corner kick untuk Safin. Pendek saja, kembali kepada Rama. Tendangan dari sudut sempit, belum menemui target. Tendangan dari Rama Ramdhani tadi, pemain yang didatangkan dari Sadakata pada pertengahan musim. Odang bersama dengan Hasrianur, kembali kepada Odang maksudnya. Hasrianur terbebas. Hasrianur. Kali ini tendangan Hasrianur tepat di depan circle. Masih membentur mistar gawang dari Safin. Ada bola liar tadi, mencoba dimanfaatkan oleh Hasrianur. Masih gagal tapi dia untuk bisa menambah keunggulan Giga. Andre Harmaji. Lepas Dimas di Ridwan berhasil melewati satu pemain, masih Ridwan. Sulit dia untuk bisa melewati 3 pemain sekaligus. Suhendar sudah kembali disiapkan oleh Coach Opik. Salah satu pemain paling sibuk dari Safin. Singgih bersama dengan Rico. Umpan ke yang kedua maksudnya, mampu dipotong. Kembali Rico. Ridwan, masih Ridwan. Dan umpan tarik dari Ridwan mampu dihentikan oleh Agung Rufei. Corner kick sudah dilakukan. Singgih, one-on-one dengan Odang. Singgih, umpan ke yang kedua yang sudah sangat baik tadi. Tetapi lagi-lagi Agung Rufei mampu membaca bola dengan tidak kalah baiknya. Hampir saja tadi Ridwan melakukan tap in di tiang kedua. Serangan berikut dari Safin, masih Singgih. Rico. Ridwan. Cukup cerdik tadi Hasrianur. Hanya memantulkan bola saja ke arah kaki dari Ridwan dan menghasilkan gol clearance bagi Giga. Rahmatullah Hasrianur kerjasama dengan Imron. Pergerakan dari Odang melewati satu pemain. Agung Rufei, sebuah flick sangat baik kepada Hasrianur. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ridwan. Dianggap sedikit mendorong pergerakan dari Hasrianur. Cukup beruntung tadi Hasrianur karena sebenarnya first touch dari Hasrianur tadi tidak sempurna dan justru bergulir ke belakang badan dari Hasrianur. Beruntung ada sedikit benturan dengan Ridwan yang membuat wasit meniup peluit dan memberikan tendangan bebas bagi Giga. Time out diambil oleh Coach Moses. Sama seperti Safin tadi, Giga juga mengambil jatah time out ketika mendapatkan tendangan bebas. Ada sejumlah penembak jitu yang dimiliki oleh Giga. Ada Pipo, ada juga Iqbal Pasaribu dan Dadang Prasetyo atau Odang. Kita akan tunggu skema seperti apa yang akan dijalankan oleh anak-anak Giga. Sementara itu di tribun juga belum beranjak sedikit pun pelatih tim nasional futsal Indonesia, Coach Hasim Zadeh, yang terus memantau para calon pemain tim nasional futsal Indonesia yang akan nantinya berlaga di Piala Asia 2022. Para pemain sudah kembali ke lapangan. Sementara itu ini di tribun ada pemain dari Giga yang sedang off pada hari ini, yaitu Jenny Firmansyah. Meskipun tidak bermain, kita lihat Jenny juga memberikan dukungan kepada para rekan timnya. Tampaknya Filippo Inzaghi yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas bagi Giga. Pipo, tendangan kerasnya mampu ditip oleh Dimas. Sebuah eksekusi yang sebenarnya sudah cukup baik tadi. Melakukan tendangan arah pojok kanan atas. Tapi masih gagal untuk bisa menjadi gol kedua bagi Giga. Andre
Lebar. Balik kepada Andre. Singgih. Umpan yang tidak akurat kepada Ridwan. Wisnu. Hasrianur. Balik ke belakang. Odang. Imron Rosyadi mendapatkan tekanan. Suhendar. Tendangannya kali ini mampu diblok. Hasrianur melakukan pergerakan juga mampu dipotong. Beruntung masih ada Wisnu Wantoro yang melakukan cover. Andre Harmaji akan mengambil kick in untuk Safin. Sudah dilakukan umpan ke tiang kedua. Cukup baik sebenarnya, cukup manis. Tetapi tendangan dari Ridwan mampu diblok ataupun ditepis oleh Roland. Sebuah visi yang cukup baik sebenarnya dari Andre Harmaji yang memang terkenal memiliki umpan-umpan brilian. Andre kembali lakukan corner kick. Ini mampu dihentikan oleh Hasrianur. Tendangan dari jarak jauh belum akurat. Hanya goal clearance saja untuk Giga FC Kota Metro. Hasrianur gagal dia untuk menguasai bola sepenuhnya. Kick in saja untuk Giga. Odang, Imron Rosyadi mencoba untuk melakukan tendangan. Juga belum akurat. Ini dia Imron Rosyadi, pemain asli Lampung yang juga merupakan jebolan Giga Under 20 pada gelaran FFI U20 2017 lalu. Singgih bersama dengan Suhendar. Dan Suhendar gagal untuk menguasai bola. Tulo Hasrianur one-on-one dengan Andre. Tidak ingin terburu-buru. Bola masih di dalam lapangan. Odang umpan direct langsung ke depan. Belum menemui rekannya di depan sana. Singgih kembali kepada Singgih. Coba dihentikan oleh Odang. Tetapi wasit menganggap apa yang dilakukan oleh Odang adalah sebuah pelanggaran. Tersisa 20 detik kali ini bagi Safin untuk bisa segera menyamakan kedudukan. Kita akan tunggu, akankah kali ini set play free kick dari Safin akan berbuah manis. Ramaditya, pemain dengan kaki terkuat kiri, sudah dimasukkan oleh Coach Opik untuk menambah variasi set play. Diskusi Ramaditya dengan Singgih. Dua Algojo tenang bebas dari Safin. Ramaditya umpan pendek saja. Rama Ramdhani, kerjasama antara dua Rama kali ini masih gagal untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah terbebas sebenarnya Rama Ramdhani, tetapi tendangannya berhasil diblok oleh pemain Giga. Odang umpan jauh ke depan, belum menemui sasaran. Umpan langsung ke depan juga masih gagal dan berakhir sudah babak yang pertama di mana duel antara dua tim peringkat di bawah Liga Futsal Profesional yang mencoba untuk menyelamatkan timnya masing-masing. Berjalan begitu sengit, tetapi ada satu gol dari Iqbal Pasaribu yang menjadi pembeda. Halftime Giga FC Kota Metro 1, Safin FC Pati 0. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan jalannya babak yang kedua setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga babak kedua antara Giga FC Kota Metro versus Safin FC Pati. Di babak pertama tadi laga berlangsung sengit, tetapi ada satu momen dari Iqbal Pasaribu yang membawa Giga unggul 1-0. Kali ini kita akan tunggu respons dari Safin tentunya yang tertinggal. Dan apakah Giga juga mampu untuk menjaga keunggulan di babak pertama tadi. Bagi Safin tentu saja hukumnya wajib untuk bisa menang di laga ini. Karena jika kalah tentu akan asal mereka bisa bertahan di liga futsal profesional. Dan inilah dia pemirsa kick-off babak kedua pertandingan antara Giga FC versus Safin FC. Selamat menyaksikan. Giga mencoba untuk menyusun serangan. Roland umpan langsung ke depan. Tampak ada pelanggaran kali ini. Kita akan lihat dilakukan oleh Taufik Diki Alfianto kepada Roland. Oh, memang ada sedikit injakan tadi dari Diki kepada Roland yang dilihat oleh wasit Windy. Laga sudah kembali dilanjutkan. Safin kembali menerapkan high press di awal babak yang kedua ini. Mencoba untuk mencari gol cepat untuk menemukan kedudukan. Kembali ada benturan dan kembali ada pelanggaran yang dilakukan oleh Taufik Diki Alfianto. Dalam kurun waktu sepersekian detik, Diki Bogel mendapatkan 2 kartu kuning dan harus diusir oleh wasit Wahyu. Sebuah kerugian tentu saja bagi Safin, karena kali ini bukan hanya tertinggal 1 gol, tetapi mereka juga kekurangan 1 pemain untuk setidaknya hingga 2 menit atau hingga Giga mencetak gol. Kali ini Safin harus bertahan dengan 3 outfield player. Sebuah momen yang akan sangat penting dalam battle of relegation antara Giga dengan Safin. Fajir gagal dia untuk bisa menguasai bola. Sebuah kesalahan. Kali kick in untuk Safin. Catur mengambil kick in. Direct pass langsung ke depan. Masih dikuasai oleh Rico tadi, tapi mampu dipotong oleh Odang. Kali ini tendangan penjuru untuk Safin. Faisal gondrong kepada Catur. One-on-one dia dengan Fajir. Kembali pada Faisal. Kebingungan tadi Faisal. Memang tidak ada rekannya terbebas. Karena kali ini Safin kurang 1 pemain di lapangan. 5 versus 4. Ataupun 4 versus 3 outfield player. Fajir! Fajir Muhammad Marsus mampu menggandakan keunggulan bagi Giga FC Kota Metro dari sudut sempit. Tendangan kaki kiri keras yang dilesakkan oleh Fajir, mampu bersarang di gawang yang dijaga oleh Dimas Dwi Agung Wibowo, pemain asal Ciledug yang kali ini menjadi andalan bagi Giga sepanjang musim. Giga FC Kota Metro 2, Safin FC Pati 0. Situasi semakin sulit tentu saja bagi Safin. Kali ini mereka tertinggal 2 gol setelah tadi Fajir mencetak gol. Pemain yang juga merupakan mantan pemain PON Banten 2016 dan juga 2020. Meskipun pada PON 2016 saat itu Banten gagal untuk mengirimkan tim meskipun sudah lolos ke babak utama. Dan Giga balik melakukan tekanan.
Makin sulit situasi kali ini bagi Safin. Filippo Inzaghi mengambil kick in. Roland Ginanjar, umpan pendek. Dikuasai oleh Iqbal Pasaribu. One on one dia dengan Andre. Ihsan Anda, masih Ihsan. Passing ke tiang kedua. Kali ini Fajir. Tendangannya mampu dihentikan oleh Dimas. Berkiran saja untuk Safin. Tentu saja Dimas juga tidak ingin gawang kebobolan untuk yang ketiga kalinya. Fastball dilakukan oleh Pipo. Setelah tadi menahan laju pergerakan Muhammad Ridwan. Kesempatan berikutnya dari Giga. Masih mampu dimentahkan. Tendangan penjuru yang diambil oleh Pipo. Umpan tarik Fajir berhasil menguasai bola. Bal Pasaribu. Tendangannya sukses dihentikan Suhendar. Pipo mencari rekan-rekannya. Pendek saja ke belakang. Oh, kesalahan dilakukan oleh Iqbal. Kesempatan bagi Safin. Suhendar. Lagi-lagi gagal dia menyelesaikan situasi one on one dengan Roland. Sudah terbebas sebenarnya, tetapi umpan dari Andre tadi sedikit melebar, memang menjadi akhirnya sempit sudut tendangan dari Suhendar. Andre lakukan kick in, tepat di dekapan Roland, umpan jauh ke depan Ihsan Nanda. One on one dia kali ini kepada Pipo. Berhasil dihentikan oleh Ridwan, langsung lancarkan serangan balik lewat soloran. Masih Ridwan, cut inside dan tendangannya kali ini mampu diblok oleh Filippo Inzaghi. Bertanggung jawab tadi Pipo setelah kehilangan bola. Dia melakukan track back untuk kemudian menghentikan tendangan keras dari Ridwan. Kembali kesempatan untuk Safin. Andre Harmaji mengambil tendangan penjuru. Ridwan terbebas dia. Tapi lagi-lagi tendangannya juga mampu diblok oleh Pipo. Berganti kali ini ke sisi kanan. Safin mendapatkan kick in. Suhendar, tendangan mendatar yang masih terlalu lemah untuk Roland. Dan jauh ke depan Iqbal Pasaribu. Sebuah umpan tendangan volley dari Iqbal. Gagal diselesaikan oleh Ihsan tadi. Sebuah skema yang sebenarnya sangat manis dari Roland kepada Iqbal. Tapi sayang sekali Ihsan kurang siap tadi untuk menyambut bola. Paketan berikutnya sudah disiapkan oleh Coach Opik. Suhendar lakukan screening ball. Sulitan dia untuk melakukan turning. Rama Ramdhani mengambil kick in. Pendek saja tendangan dari Suhendar. Mampu diblok oleh Hasrianur. Kembali wasit Wahyu memberikan teguran pada kedua tim. Harus diulang tadi karena memang wasit sempat meniup fluid yang menghentikan pertandingan. Karena itu harus ada fluid berikutnya untuk melanjutkan pertandingan. Dari kemelut di wilayah pertahanan Giga. Sebuah akselerasi coba dilakukan oleh Iqbal, masih gagal. Rahmatullah Hasrianur mengambil kick in, pendek saja Fajir. Sulitan kali Fajir untuk bisa mencari rekannya. Agung Rufai balik ke belakang, Iqbal Pasaribu. Umpan lob coba dikejar oleh Hasrianur. Agung Rufai kali ini melakukan pelanggaran, ada dorongan kepada Rama Ramdhani. Rama Ditya kepada Rama Ramdhani. Riko kembali kepada Rama Ramdhani. Dengan Hasrianur. Catur. Rama Ramdhani. Masih Rama dijaga oleh dua pemain dari Giga. Bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai oleh Roland. Agung Rofei ataupun Odang menguasai bola. Umpan jauh ke depan. Agung Rofei
Balikan ke belakang Odang. Odang lewati satu pemain, lewati dua pemain, cukup baik pergerakan dari Odang, umpan ke tiang kedua. Mampu dibaca oleh Catur, dengan tenang dia tadi tidak terburu-buru untuk mengganjal pergerakan Odang, tetapi hanya berdiri di antara pemegang bola dengan pemain yang berada di tiang kedua. Tendangan keras dari Rahmatullah Hasrianur masih melambung. Tendangan dari pemain kelahiran Banjarmasin yang satu ini. Rama Aditya. Rama Ramdhani. Catur. Kembali kepada Rama Aditya. Kali Catur mencoba mengatur tempo serangan dari Safin. Switching flank dilakukan. Hariko. Saja ada Rama Aditya yang sudah bergeser di sisi kanan. Ke posisi kiri. Masih kewalahan anak-anak dari Safin untuk bisa membongkar pertahanan. Kembali ke belakang Rama Aditya. Catur. Riko one on one dia dengan Hasriano. Switching flank dilakukan. Catur one on one dengan Imron. Coba lakukan umpan 1-2, berhasil dibaca. Odang lancarkan serangan balik. Hasrianur tidak ingin terburu-buru dia. Dan kali ini bola hanya dibuang keluar lapangan setelah Imron Rosyadi terkapar di lapangan, membutuhkan perawatan. Ini dia dalam tayangan ulang. Oh, ada gerakan sikut tadi dari Rama Aditya. Sebuah gerakan yang cukup disayangkan. Beruntung bagi Rama Aditya tadi, gerakan sikut yang dia lakukan tidak dilihat oleh wasit. Karena jika dilihat oleh wasit bukan hanya kartu kuning, bisa saja kartu merah. Kembali keluar untuk Safin. Karena memang tidak ada bola sebenarnya di sana, tetapi ada gerakan tambahan yang dilakukan. Hasrianur, pendek saja. Odang, umpan direct langsung ke depan. Trap berhasil dilakukan oleh anak-anak Giga untuk kembali mendapatkan bola. Odang, sebuah umpan back heel sangat manis kepada Agung Rufei. Masih Agung Rufei, kembalikan bola kepada Odang maksudnya. Tetapi gagal untuk menjadi peluang. Justru Safin berbalik menyerang. Tetapi Odang dengan begitu cepat sudah melakukan track back dan melakukan clearance di wilayah pertahanan dari Giga. Safin kembali mendapatkan kesempatan. Corner kick kali ini dan diambil oleh Rama Ramdhani. Umpan ke tiang kedua masuknya kepada Ridwan, berhasil diblok oleh Wisnu Wantoro. Rama Aditya. Bersama yang sangat baik sebenarnya sudah dilakukan. Oh, terbebas Rama Ramdhani. Kali ini tendangannya dihentikan oleh salah satu pemain Giga. Sebuah bola liar tadi sebenarnya justru mengarah kepada Rama Ramdhani, tetapi tendangan flashingnya kembali digagalkan oleh barisan pertahanan Giga FC Kota Metro. Jangan lupa juga pemirsa, besok masih akan ada laga antara Sadakata FC versus Giga FC Kota Metro. Kemudian Safin FC versus Halus FC, dan juga dua laga menentukan siapa juara liga musim ini, yaitu antara Black Steel Manokwari versus Cosmo Jene FC Jakarta, dan juga Bintang Timur Surabaya versus Famos FC Mataram. Dan tentunya semua laga masih akan disiarkan secara live dan eksklusif di MNC Sports. Srianur, Agung Rufei, one on one dengan Rama Ramdhani. Bola dibuang saja keluar lapangan oleh Catur, pemain asal Jombang yang menjadi kapten dari Safin. Sempat juga membela Bintang Timur Surabaya, kemudian Mutiara FC Surabaya, dan juga Giga FC Kota Metro pada musim lalu. Kali ini dia akan menghadapi mantan timnya dan mencoba untuk menyelamatkan Safin FC Pati dari jurang degradasi. Andre Harmaji. Masih kebingungan para pemain dari Safin untuk melakukan build up.
Pergerakan coba dilakukan, lagi-lagi gagal. Oh, kesalahan dilakukan oleh anak-anak Giga. Umpan ke tiang kedua maksudnya dari Singgi. Tapi Agung Rufai berhasil melakukan tackle block. Odang berhasil menjadi satu pemain. Kali ini 3 versus 2 kesempatan bagi Giga. Tetapi umpan dari Odang kepada Wisnu justru jatuh di belakang Wisnu. Kesulitan tadi Wisnu Wantoro untuk bisa menguasai bola. Wasit harus kembali mendelay laga karena ada bagian lapangan yang harus dikeringkan. Laga sudah kembali diteruskan. Faisal Gondrong menguasai bola. Ini Ridwan. Singgi. Lakukan kerjasama dengan Ridwan. Masih Ridwan. Faisal. Singgi. Masih kesulitan. Andre. Kembali kepada Faisal. Umpan ke pojok. Kali ini Ridwan berhasil mendapatkan corner kick untuk Safin. Faisal sudah lakukan corner kick. Tendangan dari Andre Harmaji. Melambung tinggi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Roland, umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada Ihsan Nanda yang baru saja masuk. Pemain yang menjalani debut Liga Profesional musim ini, Ihsan Nanda, tetapi sudah mendapatkan cukup banyak menit bermain. Ridwan umpan ke tiang kedua, lagi-lagi Safin berhasil mengkreasi peluang, tetapi final pass yang dilakukan kurang jitu. Tendangan langsung dilakukan oleh pemain muda Giga. Randi Rifki bagus, tapi belum akurat. Andre. Lagi-lagi kerjasama yang gagal. Fajir menguasai bola. Ihsan kembali kepada Fajir. Ade Andika untuk pertama kalinya masuk di laga ini. Bersama dengan Ade Andika dengan Ihsan cukup baik. Kesempatan bagi Giga. Rifki. Bukan sebuah handsball. Bola dikuasai oleh Dimas. Safin membangun serangan. Suhendar sudah kembali masuk. Coba di trap tapi gagal pertahanan dari Giga. Oh, intercept dilakukan oleh Rifki. Dan kali ini pelanggaran dilakukan oleh Faisal Gondrong kepada pemain muda Randi Rifki bagus. Pemain under 20 dimiliki oleh Giga dan berasal dari Asosiasi Futsal Kota Tangerang. Ade Andika mengambil tendangan bebas. Langsung kepada Ihsan Nanda. Masih kesulitan Ihsan. Kembalikan bola kepada Ade Andika. Wasit memberikan kick in untuk Safin. Drama Aditya. Pertemuan dengan Fajir. Switching frame dilakukan. Suhendar melakukan screening ball. Melakukan turning. Mencari rekannya tidak ada di tiang. Oh, Suhendar berhasil mencuri bola. Hampir saja kesalahan fatal dilakukan oleh Ade Andika, sang kapten dari Giga. Suhendar tadi berhasil mencuri bola, beruntung. Tendangan kaki kiri dari Suhendar masih melebar. Dimas Di berhasil mencuri bola. Kembali kesempatan untuk Safin. Singgi berhasil lakukan turning tadi Singgi dan dilanggar oleh Randi Rifki. Sebuah teknik screening yang sangat baik tadi dilakukan oleh Singgi. Melihat ada dua pemain di sisi kiri dari badannya, dia kemudian mengembalikan bola ke arah kanan. Dan kali ini Safin mendapatkan tendangan bebas di wilayah yang sangat menguntungkan di strong area, di mana pemain Safin bisa melakukan tendangan secara langsung karena langsung berhadapan dengan penjaga gawang Roland Ginanjar.
Sejumlah pemain bersiap untuk menjadi eksekutor untuk Safin. Nampaknya kali ini Faisal yang akan mengambil tendangan bebas. Faisal umpan ke tiang kedua, lagi-lagi Roland mampu menjadi penyelamat bagi gawang Giga FC Kota Metro. Sebuah skema free kick yang cukup baik tadi sudah dijalankan, tetapi memang tendangan dari Singgih masih terlalu lemah untuk bisa diselamatkan oleh Roland. Rama Aditya, umpan direct langsung ke depan. Suhendar kembalikan bola ke belakang. Rama Aditya mendapatkan pressure dari Fajir. Dimas Dwi, umpan direct yang juga tidak akurat. Ihsan Anda lakukan pergerakan, berhasil melewati Singgih. Masih Ihsan, gagal dia untuk melewati Riko. Masih Riko. Lagi dan lagi. Roland Ginanjar mampu menyelamatkan gawang dari Giga. Kali ini tendangan Riko yang terdefleksi mampu diselamatkan oleh Roland. Penjaga gawang berusia 32 tahun yang sudah malang melintang di Liga Futsal Profesional Indonesia. Ade Andika, umpannya mampu dipotong oleh Singgih. Kembali kesempatan bagi Safin. Kesempatan untuk Giga kali ini. Oh, berhasil dipotong Suhendar. Kerjasama dengan Riko. Kali ini Roland kembali menyelamatkan gawangnya dan ada clearance penting dilakukan oleh Fajir untuk memblok tadi tendangan dari Suhendar yang sebenarnya sudah terbebas untuk menyambut bola muntah. Rama Aditya mengambil corner kick. Suhendar gagal melakukan tendangan. Ade Hendrawan menunggu rekan-rekannya, menunggu support dari para pemain Giga. Fajir. Ade Hendrawan. Gagal tadi untuk bisa dikuasai oleh Iqbal Pasaribu. Sang pencetak gol pertama bagi Giga di laga ini. Rama Aditya. Berikan bola ke belakang. Dimas Dwi. Riko. Rama Aditya. Suhendar mencoba lakukan turning. Masih Suhendar. Sulit tadi dijaga oleh dua pemain sekaligus Suhendar. Kesempatan bagi Singgih. Kerjasama dengan Suhendar. Kesempatan bagi Safin kembali dimentahkan oleh Roland Ginanjar. Tampil tangguh di gawang dari Giga. Penjaga gawang yang juga sempat membela Futsal Kota Bandung. Anchor Famos Giga, APK Kaltim, Bintang Timur Surabaya dan juga DB Asia 35. Kali ini dia kembali berlabuh bersama Giga, tim yang sempat dibelanya pada 2017. Safin berhasil mencuri bola. Rama Ramdhani sudah kembali masuk. Begitu juga dengan Ridwan dan Faisal Gondrong. Ridwan berhasil melakukan soloran. Masih Ridwan one on one dengan Roland. Passing ke yang kedua. Dan lagi-lagi ada sebuah tackle penting dilakukan oleh Fajir. Luar biasa penampilan pemain asal Ciledug ini. Ini kesempatan bagi Giga, passing ke yang kedua. Dan kali ini Rama Ramdhani yang melakukan intercept krusial. Menjaga gawang Safin untuk tidak kebobolan yang ketiga kalinya. Fajir Muhammad Marsus bukan hanya mencetak satu gol, tetapi juga membuat dua penyelamatan penting. Safin kembali lancarkan serangan balik, soloran dari Ridwan, passing kepada Rama. Tendangan dari Rama masih melebar. Kali ini Giga mencoba untuk menurunkan tempo pertandingan. Tidak ingin bermain end to end dengan para pemain Safin, karena saat ini Safin bermain dengan para pemain yang memiliki kecepatan lebih unggul dibandingkan dengan Giga. Ada Faisal Gondrong, Ridwan dan juga Rama Ramdhani di atas lapangan. Pemain-pemain dengan kecepatan di atas rata-rata. Ade Hendrawan bersama dia dengan Odang. Masih Ade Hendrawan one on one dengan Rama Ramdhani. Gagal dia melakukan cut inside. Coach Moses masih terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan.
Filippo Inzaghi. Lebar Hasrianur, sebuah umpan kepada Agung Rufai, gagal untuk bisa dikuasai. Timeout diambil oleh Safin FC Pati. Sebuah timeout yang sangat penting untuk masa depan klub yang satu ini untuk bisa terus berlaga di Liga Futsal Profesional. Jika kalah di laga ini, itu artinya Safin akan tertinggal 6 poin dari Halus FC Jakarta yang berada di peringkat ke-10 dengan menyisakan 3 pertandingan. Itu artinya akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa bertahan jika kalah di laga ini. Oleh karena itu kita akan lihat perubahan apa yang akan diberikan oleh Coach Opik setelah timeout. Sementara itu, jika Giga berhasil menang, Battle of Relegation akan semakin seru karena itu artinya mereka akan menyamai perolehan poin dari Halus FC Jakarta dan juga hanya berjarak 2 poin dari Sadakata yang berada di peringkat 9. Jangan lupa juga pemirsa, besok masih akan ada laga seru lainnya dari Liga Futsal Profesional Seri Jakarta yang dilangsungkan di GOR UNJ Rawamangun. Besok akan ada laga antara Sadakata versus Giga pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Safin FC versus Halus FC pada 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Blast Manokwari versus Cosmo pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bintang Timur Surabaya versus Famos FC pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Laga sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Giga mendapatkan kesempatan untuk serangan balik Hasrianur. Umpannya kepada Odang terlalu deras untuk bisa dikuasai. Andre melakukan sebuah akselerasi, masih mampu digagalkan. Faisal Gondrong kembali kepada Catur. Catur berhasil melewati penjagaan satu pemain. Roland berhasil mementahkan tendangan dari Catur. Karena belum berakhir, Safin kembali menguasai bola. Pelanggaran dilakukan oleh Rahmatullah Hasrianur Hanafi kepada Catur. Kita lihat dalam tayangan ulang memang ada dorongan yang ilegal dilakukan oleh Hasrianur untuk memblok pergerakan dari Catur. Kali ini Safin menerapkan skema power play dengan Suhendar sebagai sang kiper terbang. Kita akan tunggu apakah efektif apa yang dilakukan oleh Safin. Andre menguasai bola. Suhendar mencoba untuk melakukan blocking. Switching flank dilakukan kembali kepada Andre. Rama Aditya, masih Rama kerjasama dengan Suhendar. Rama, switching play yang cukup baik. Andre Harmaji terbebas. Umpan kali ini kepada Riko ataupun Singgi di sana. Tendangan dari Roland Ginanjar juga masih belum akurat. Cukup baik tadi skema power play dari anak-anak Safin. Menghasilkan sebuah peluang meskipun belum bisa menjadi gol. Tendangan dari Riko Aji masih mampu dimentahkan oleh barisan pertahanan Giga. Serangan power play berikutnya dari Safin. Singgi menjadi pengatur serangan di belakang. Andre kembali terbebas tadi Riko, tetapi ada Agung Rufai yang melakukan covering di sana. Riko lepas Rama. Nada Singgi belum akurat. Suhendar. Kembali Safin mendapatkan bola. Ball possession sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak Safin. 4 menit tersisa. 4 menit untuk bisa menyelamatkan Safin dari jurang degradasi. Andre Harmaji. Singgi. Rama Aditya. Switching play cukup baik. Andre Harmaji terbebas. Kali ini Riko. Tapi Roland lagi-lagi menjadi tembok yang begitu rapat di bawah Mister Giga. Kesalahan dilakukan oleh anak-anak Safin. Hampir saja tadi tendangan dari Pipo. Beruntung masih ada satu pemain Safin yang melakukan blok. Coach Opik terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Mencoba untuk menjaga setiap asa untuk menyelamatkan timnya dari jurang relegasi.
Agung Rufai. Hampir saja dari Rama Aditya mengintercept bola. Dan jauh dari Roland. Anak-anak Safin kembali mendapatkan penguasaan bola. Rama Aditya mendapatkan pressure dari Agung Rufai. Kali ini Safin berhasil mendapatkan ball possession dan kembali menjalankan skema power play. Under 3 minutes. 3 menit untuk Safin menyelamatkan diri, menjaga asa bertahan di Liga Futsal Profesional. Singgih, Riko. Hanya Riko bergerak sedikit ke belakang, sedangkan Andre berada di ujung lapangan. Ramaditya, tendangan langsung dari Ramaditya. Roland masih terus fokus, tidak ingin kebobolan 1 gol pun di laga ini. Cukup leluasa sebenarnya tadi Rama ketika melakukan tendangan, tidak ada pemain yang melakukan blok. Singgih, kali kerjasama dengan Riko. Singgih mencoba mengganti arah serangan. Andre Harmaji terbebas di sana, umpan langsung ke tiang kedua, maksudnya kepada Suhendar. Masih fokus dan berkonsentrasi anak-anak dari Giga. 2 menit tersisa, waktu semakin sempit bagi Safin. Singgih, Andre Harmaji mencari support dari rekan-rekannya, kembali ke belakang. Singgih, Riko, Andre Harmaji terlepas. Kali ini tendangan dari Andre masih melebar. Safin kembali mendapatkan bola. Riko meminta untuk diganti tadi dia. Sudah habisan stamina sepertinya Riko. Kali ini masuk Faisal Gondrong. Andre Harmaji, umpan langsung ke tiang kedua, mau digagalkan oleh Roland, dan kali ini Roland tendangan langsung. Sudah baik maksudnya tadi Roland, tetapi tendangannya masih belum bisa menambah keunggulan bagi Giga. Pressure terus coba diberikan oleh anak-anak Safin. 1 menit tersisa. Faisal Gondrong. Singgih. Harus lebih cepat anak-anak dari Safin karena waktu semakin terbatas. Faisal Gondrong mendapatkan tekanan dari Hasrianur. Suhendar kembali kepada Faisal. Ini Faisal, umpan kepada Andre. Lagi-lagi Agung Rufai dengan sigap membuang bola. Faisal terbebas di sisi flank kiri, tendangan langsung ke arah gawang. Roland Ginanjar. Lagi dan lagi dia berhasil membendung tendangan dari anak-anak Safin. Clearance sudah dilakukan oleh Suhendar yang terus naik turun sebagai kiper terbang. 20 detik tersisa. Rama Aditya maksudnya umpan ke tiang kedua, mampu dibaca oleh Fajir. Singgih mengganti arah serangan, ada Faisal Gondrong, Andre Harmaji, umpan kepada Suhendar. Lagi-lagi Fajir tampil sigap di barisan pertahanan Giga. Lagi-lagi dia bukan hanya mencetak 1 gol, tetapi juga berkali-kali menyelamatkan gawang Giga dari kebobolan. 7 detik tersisa, kesempatan terakhir bagi Safin untuk mencetak gol. Singgih, tendangannya masih melambung. Ramaditya, kesempatan terakhir dari Safin, juga tendangannya masih melambung. Dan berakhir sudah pertandingan Battle of Relegation antara Giga FC Kota Metro versus Safin FC Pati, di mana laga berjalan alot, tetapi Giga FC Kota Metro berhasil menemukan pembeda dalam diri M. Iqbal Pasaribu dan juga Fajir Muhammad Marsus yang mencetak gol yang sangat penting bagi Giga. Full time Giga FC Kota Metro 2, Safin FC Pati 0. Jangan lupa juga pemirsa, besok kita akan kembali bertemu untuk menyaksikan hari